Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali pelajaran dari kitab Matan Al-Ajurrumiyah yang dikarang oleh Hasan Haji rahimahullah taala. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kedudukan yang wajib marfu yang ada 7 itu ya, yaitu fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isimnya kana dan saudaranya, khobarnya ini dan saudaranya, dan at-tawabi 7. Sekarang kita mulai memasuki pembahasan kedudukan apa saja yang wajib mansub ya. Kita baca matanya. Qala mu'allif rahimahullah taala, babu mansubatil asma'i, bab isim-isim yang dinasabkan. Al mansubatu khamsata asyara ya. Isim yang dinasabkan itu ada berapa? Ada 15. Wa hiya al maf'ulu bihi wal masdaru wa dzarfu zamani wa dzarfu makani wal halu wat tamyizu wal mustasna wasmula wal munada wal maf'ulu min ajlihi wal maf'ulu ma'hu wa khabaru kana wa khawatiha wasmu inna wa akhawatiha wat tabi'u lil mansubi wa hiya an-na'tu wal 'atfu wat tawkidu wal badalu. Jadi ini 15 kedudukan yang wajib mansub ya. Maka sebenarnya kalau dipikir-pikir nah itu gampang ya. Tinggal menghafalkan yang wajib rupa yang cuma 7. Selebihnya udah masuk aja. Kan banyakan mana masuk apa marfu? Banyakan. Berarti yang kita hafalin yang mana? Yang marfu aja. Selebihnya mansub. Kedudukan ada nggak yang majrur? Cuma mudhaf ilaih sama majrur aja kan? Sama tabi udah. Jadi kita cukup menghafal ya marfu aja. Selebihnya itu mansub. Ya, kayak gitu. Sebenarnya kalau kita tahu celahnya, kalau kita tahu apa sih ininya, kuncinya itu insya Allah mudah sekali. Nah itu. Yang penting kuncinya kita mau memahami dan mau menghafal. Jadi jangan cuma paham aja tapi juga hafal ya. Baik. Kita bahas satu persatu, tapi ini secara global aja ya. Karena memang setelah ini nanti disebutkan sesuatu, nanti ada babul maf'ul bihi, babul masdari dan seterusnya ya sampai selesai semuanya. Jadi yang pertama yang wajib nasab adalah maf'ul bihi. Apa sih maf'ul bihi? Objek ya. Seperti daraba Zaidun Amran ya. Zaid memukul Amr ya. Karena dia objek maka dia harus masuk. Daraba Zaidun Amran. Kemudian yang kedua masdar. Apa itu masdar? Masdar itu kalau kita belajar sharaf apa? Tasrif ketiga ya. Setelah fi'il madhi fi'il mudhari masdar. Nasara yasuru nasran. Tapi ini jangan disamain benar-benar disamain bahwa masdar ini adalah sharaf ya. Kalau masdar di nahwu adalah maksudnya begini. Kalau ada kalimat fi'il ya. Setelah fi'il itu ada masdarnya, maka itu bisa menunjukkan penekanan atau kaifiyat, tata caranya. Misalkan kita mengatakan darabtu Zaidan dorban. Darabtu Zaidan dorban. Ini maksudnya apa? Saya benar-benar memukul Zaid ya. Dengan adanya dorban setelah kata doroba itu bisa menekankan maknanya. Saya benar-benar memukul Zaid. Atau menjelaskan caranya seperti apa. Misalkan darabtu Zaidan dorba maktisun ya. Dorba khalifit. Saya memukul Zaid seperti pukulannya khalifit atau maktisun. Maksudnya apa? Saking kencengnya itu sekali pukul jatuh tuh si Zaidnya. Jadi bisa menjelaskan penekanan, bisa menjelaskan cara. Dan ini yang dimaksud masdar di sini ya. Jadi kalimat yang ada fi'ilnya, kemudian setelahnya itu ada masdarnya ya. Kemudian yang ketiga apa? Wa dzarfuz zamani, dan keterangan waktu. Contohnya ya, adhabu ya ilal madrasati sobahan. Saya pergi ke sekolah sobahan di waktu subuh ya. Wa dzarful makani, dan dzaraf makan ya, itu keterangan tempat. Tempat ya. Misalkan al masjidu amamal maktabati ya. Apa? Amamal apa? Ya enggak apa-apa, emang kenapa? Agak bagus sih.
itu apa artinya? Hah? Ya, kalau di sekolah bisa jadi lah. Ya, masjid itu apa malpas ya? Jadi masjid ada di depan kelas, ya. Kenapa? Nggak ada yang aneh kan masjid malpas? Kemudian al-halu, apa itu hal? Keterangan waktu ya, keterangan kondisi. Misalkan, kan kadang kalau kita berbicara ya, terkadang kita membutuhkan, misalkan kalau kita mengatakan ja'a Zaidun, datang si Zaid. Kadang-kadang kita nanya kan, naik apa tuh dia sini datangnya? Kita katakan ja'a Zaidun masyian al-aqdami. Si Zaid datang masyian al-aqdam, jalan kaki, atau ja'a Zaidun raqiban. Atau kita menjelaskan si Zaid datang dalam keadaan menangis. Kasian banget dia, habis dia demeret sama bininya. Ja'a Zaidun bahagian ya. Ja'a Zaidun bahagia. Si Zaid datang dalam keadaan menangis. Ya, kasian banget ya, insyaallah. Sabar ya Zaid ya. Kemudian tamyiz ya, at-tamyizu. Kalau hal keterangan kondisi, kalau tamyiz keterangan zat. Ya, misalkan ishtara itu Ritlan ma'an ya. Kalau kita berhenti di kata ritlan dari kata liter ya. Saya membeli 1 liter, terus saya berhenti atau mana enggak? Yang kita beli 1 liter apaan ya? Kalau kita bilang ritlan ma'an, ya berarti jelas bahwa yang dibeli adalah 1 liter air. Atau misalkan kita mengatakan ishtara itu ishrina. Saya membeli 20. Antum paham nggak? Yang mana beli apa? Jatuh belum jelas kan? Biar jelas kan, ishtara itu ishrina qalaman. Saya beli 20 pulpen. Ya, mau dibagi-bagiin ke teman-teman ya. Ishtara itu ishrina qalaman ya. Itu yang dimaksud dengan tamyiz, keterangan zat. Jadi menjelaskan zat yang belum jelas. Karena kalau kita coba mengatakan ishtara itu ishrina, pasti nanya ente beli 20 apaan ya, kayak gitu. Taib wal mustasna. Yang ketujuh mustasna. Apa tuh mustasna? Pengecualian ya. Contohnya kharajan nasu illa Zaidan. Manusia semuanya keluar kecuali si Zaid. Ya, Zaid sakit kali dia, makanya di rumah aja. Kemudian ismula. Isimnya lah ya. Contohnya yang tadi yang sudah singgung ya. La rojula fid dari ya. Kenapa dibaca rojula? Ya karena memang ya ini masih masuk pembahasan yang dinasabkan. La rojula fid dari. Tak ada seorang pun di rumah ya. Kemudian munada. Munada itu apa? Kata yang dipanggil ya. Kata yang dipanggil contohnya ya Abdallahi ya. Ya Abdallahi wahai Abdullah, ya Rasulullah wahai Rasulullah. Wal maf'ulu min ajlihi, yang ke-10 maf'ul min ajli. Apa itu maf'ul min ajli? Tujuan. Keterangan tujuan. Misalkan ya. Gimana? Tempat. Bukan. Qama Zaidun ijlalan li amrin. Si Zaid berdiri ijlalan. Tujuannya apa? Menghormati si Amr. Ya, ini disebut dengan menjelaskan tujuan ya dari berdirinya. Kemudian wal maf'ulu ma'ahu. Maf'ul ma'ah. Kebersamaan ya, penyertaan. Ini dia pakai wawu ma'iyah. Ja'a Zaidun wa Hamidan. Kalau kita ngomongnya ja'a Zaidun wa Hamidun, itu atof. Kalau atof pakai wawu, ini nggak jelas yang mana yang duluan. Tapi kalau ja'a Zaidun wa Hamidan memastikan kebersamaan, bareng-bareng datangnya. Jadi kalau ja'a Zaidun wa Hamidan, ini Hamid sama Zaid datangnya bersama-sama, mungkin satu mobil ya, atau satu motor. Wasmu inna wa akhwatiha. Dan alhamdulillah kita bahas ya. Isimnya inna. Kan kalau apa namanya? Isimnya ini itu tansibul isma wa taqul khabar. Kan kalau ini kayak gitu, berarti isimnya itu masuk. Ya. Wa khabaru kana wa khatihat, balik ya. Khabar kana dulu. Khabarnya kana masuk.
ya, karena kana itu kan tarfaul ismu tansibul khabar. Contohnya kana Zaidun aliman, maka aliman ini wajib masuk. Kalau inna isimnya yang masuk, inna Zaidan alimun, ya, Zaidan masuk. Dan yang kelima seperti biasa tawabi, ya. Tawabi itu memang dia ngikut ya. At-tabi'ul mansubi wa ya an-natu wal atfu wa tawkidu wal badal. Dan ini udah kita bahas. Contohnya misalkan yang masuk na'at, ya, ra'aitu Zaidan al-jamila, ya. Kemudian ataf contohnya ra'aitu Zaidan wa hamidan. Taukid misalnya ra'aitu Zaidan nafsahu. Badal contohnya ra'aitu Zaidan akhaka, ya, atau ustadaka atau abaka, seperti itu. Baik, kalian dah cukup soal. Ini soal cukup jelas ya pembahasannya. Jadi ini hanya menampilkan ke-15 kedudukan dalam kalimat yang wajib mansub, ya. Setelah ini barulah nanti dibahas satu persatu. Maf'ul bi itu apa sih? Masdar itu apa sih, dan seterusnya. Oke, nggak ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, analisa cukup ya. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.